Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Kedung Malang, kepada Bapak Ibu Guru SDN Kedung Malang yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah serta nikmat yang luar biasa ini sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi JGP Angkatan 9 untuk membuat keyakinan kelas membangun budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Indah Purwaningsih, JGP Angkatan 9 dari SDN Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Di sini akan mendiskusikan atau praktik baik tentang membuat keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, pertama-tama budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian selain makna budaya positif, saya juga akan mendiseminasikan makna disiplin. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya di siang hari ini menyempatkan diri untuk bisa berdiskusi bersama saya membahas tentang kedisiplinan atau budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun oleh dirinya sendiri. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu meliputi yang pertama keadilan, bertanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, kemudian integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, dan mandiri. Nah, setelah ini ada restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi gini Bapak Ibu, tentu saat kita melaksanakan pembelajaran
akan mendapatkan sebuah masalah yang terletak pada peserta didik kita. Nah, kesalahan atau masalah yang diciptakan peserta didik itu pastinya akan menimbulkan kesalahan atau masalah itu sendiri. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut agar peserta didik kita itu mampu menganalisis dirinya sendiri. Nah, ini ada 3, yaitu restitusi, kemudian hukuman, dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saat peserta didik kita melakukan kesalahan, maka kita akan melaksanakan restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, kita melakukan restitusi dulu, kemudian ada hukuman. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Adanya peraturan terlebih dahulu, kemudian konsekuensinya apa? Kalau restitusi tadi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki masalah mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah hukuman, yaitu bersifat dari guru yang langsung tanpa ada mengetahui, murid itu tidak mengetahui. Kemudian konsekuensi adalah hukuman yang sudah dibuat antara guru dan murid. Kemudian di sini gini Bapak Ibu, pertama-tama kita mengalami sebuah masalah kepada murid. Ada salah satu murid itu membuat kesalahan, contohnya anak tersebut kebetulan di kelas saya itu ada seorang anak yang melakukan kesalahan, yaitu suka meminta uang saku kepada temannya. Nah, saya sebagai guru harus Bapak Ibu mengambil tindakan. Nah, nanti panjenengan kalau di kelas kan mungkin mengalami hal yang sama seperti saya kemarin, saya juga akan melakukan tindakan, tetapi dengan mengambil dari 3 itu tadi, restitusi atau hukuman atau konsekuensi. Nah, berikut ini ada salah satu beberapa materi ya. Ada hukuman atau konsekuensi. Dari titik ini, poin-poin ini, mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi, seperti itu. Poin pertama, murid membuat kesalahan karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena mereka tadi terlambat. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman karena melakukan tindakan yang tanpa anak itu tahu. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Karena apa? Mematahkan pensil itu tidak sengaja kemudian langsung dihukum membersihkan WC. Nah, Bapak Ibu pernah mboten melakukan sesuatu yang kepada muridnya itu bersifat menghukum? Pernah mboten? Pernah. Kita semua itu jadi guru kalau sebelum mendapatkan materi ini pernah Bapak Ibu. Saya pun juga pernah melakukan menghukum murid. Nah, karena anak-anak melakukan kesalahan, maka dari itu saya juga posisinya juga
jadi guru penghukum seperti itu. Anak-anak tidak mengerjakan PR, saya suruh menulis sebanyak 100 kali. Saya minta maaf. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu tanpa anak mengetahui. Dan itu kalau kita sudah mengetahui budaya positif, hal ini semoga tidak akan terjadi lagi. Kita itu sebagai guru jangan sekali-kali menghukum siswa. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Karena mereka itu membutuhkan kasih sayang. Jadi kita perlu jangan sampai kalau mereka melakukan kesalahan kita menghukum, apalagi menghukum fisik. Kalau bisa diarahkan, direstitusi. Kenapa kok bisa melakukan hal seperti itu? Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, di sini saya mempunyai video tentang 5 posisi kontrol. Coba tolong diputar Bu Ayu. Ini ada sebuah kasus bahwa ada peserta didik yang terlambat. Nah, kita sebagai guru ini memiliki posisi kontrol untuk menjadi penghukum. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ada salah satu murid itu yang datang terlambat. Nah, ini contoh guru penghukum. Dari video ini tadi Bapak Ibu, jika kita itu sebagai guru menghukum muridnya
karena hal sekecil apapun disuruh lari. Kamu sini, kenapa kamu nggak bawa kaos kaki warna putih? Ayo lari. Nah, maka anak tersebut akan menjadi apa? Pendendam. Ini tadi dia itu pendendam. Kemudian satu lagi, dia akan menjadi pemberontak. Nah, padahal peserta didik kita sudah meminta maaf, tapi guru itu tetap melakukan penghukuman. Nah, semoga dari posisi kontrol kita sebagai guru untuk menghukum ini jangan sampai terjadi lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian sesi membuat salah. Coba dibedakan Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi kita sebagai penghukum. Nah, anak-anak kita akan menjadi pemberontak, kemudian mereka akan menjadi pendendam. Nah, seperti itu. Kita sebagai posisinya membuat anak itu merasa bersalah. Nah, seperti ini nantinya. Ada peserta didik yang datang, kemudian kita peserta didiknya itu membuat kesalahan. Kita sebagai guru yang membuat peserta didiknya merasa bersalah. Nah, sudah jam berapa ini, Nak? Kenapa jam segini baru berangkat sekolah? Nah, kalimat dari yang pertama, hei Nareng, sini kamu, kemana kamu? Dari tadi pagi kok baru berangkat sekolah, ini sudah jam berapa? Kalimatnya berbeda lagi dengan sebagai guru kita mendidik anak kita supaya merasa bersalah. Hei Naren, dari mana saja kamu? Jam segini kok baru berangkat sekolah? Nah, kalimatnya sudah berbeda. Maka perlakuan peserta didik kita juga akan berbeda. Nah, selain anak akan merasa bersalah, nah kita itu sebagai teman mengajak mereka untuk ayo diperbaiki lagi. Kalau hari ini berangkatnya jam 7.30, besok bagaimana kamu harus berangkat lebih awal lagi. Nah, maka dampaknya kepada murid itu akan menjadi senang. Ngoten nggih. Terus kemudian ada lagi posisi kontrol, selain penghukum, kemudian murid menjadi merasa bersalah, kemudian ada teman, dan selanjutnya pemantau. Ini masih menjadi teman Bu Ayu. Nah, ini teman. Nah, dipanggil itu. Aduh. Ini kayak murid kita ya, Bapak Ibu Nah, ini dilihatkan, diingatkan. Kita peraturan di sekolah itu jam berapa berangkatnya anak-anak? Oh iya Bu, jam 7 sudah harus di sekolahan. Berarti kamu harus berangkat lebih awal lagi. Nah, ini kita sebagai teman. Kemudian kita sebagai posisi pemantau, kita pantau terus anaknya itu. Hari ini berangkatnya jam 7.30, besok jam 7:10. Nah, besoknya lagi kita pantau terus, akan anak tersebut akan terbiasa, terus kemudian berangkatnya lebih awal.
Dan ini adalah posisi kita sebagai manajer yang terakhir nih Bapak Ibu nggih. Nah, anak akan menyadari Bapak Ibu, nyapa kok dipanggil Naren. Nah, Bapak Ibu jenengan manggil muridnya itu mereka sudah merasa bersalah, sudah tahu salahnya apa. Ngoten nggih. Ini dia ditanya keyakinan kelasnya apa, kemudian konsekuensinya apa, itu diyakinkan. Bu Ayu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, semisal ini ada contoh murid saya kemarin yang meminta uang teman-temannya. Nah, posisi saya seumpama saya menjadi penghukum, saya akan menghukum murid saya. Saya akan menghukum dia lari lapangan atau menulis, nah, seperti itu. Tapi tidak saya lakukan Bapak Ibu, karena saya sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak Ibu Kepala Sekolah dari CGP ini, bahwasanya penghukum itu tidak ada. Ngoten nggih Bapak Ibu. Semoga ini nanti restitusi 5 posisi kontrol ini akan bermanfaat bagi panjenengan semua untuk digunakan kepada murid-muridnya. Jadi gini Bapak Ibu, posisi saya, jikalau saya jadi penghukum, saya akan menghukum murid saya yang melakukan kesalahan meminta uang dari teman-temannya. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya mengambil posisi yang terakhir, yakni saya sebagai manajer. Saya panggil dia. Saya awalnya tidak saya panggil Bapak Ibu. Saya memilih untuk mencari sebabnya, kenapa kok dia itu bisa meminta uang kepada temannya. Saya tidak langsung kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, saya tanya pada ibu kantin, saya kolaborasi dengan beliau. Ibu kantin, ini anak ini itu kalau jajan itu sangunya berapa? Sangunya kalau ngasih uang ke panjenengan buat jajan itu berapa? Nah, pasti ibu kantin tahu, anak-anak yang setiap harinya membawa uang banyak, uang sedikit itu tahu dari beliau menjual makanan tersebut. Kemudian saya mendapatkan informasi kepada beliau, kalau anak ini tidak pernah jajan Bu, jajannya minta ke temannya.
Berarti ada satu kunci. Kemudian yang kedua, saya tanya ke teman-temannya, apa pernah dimintai uang saku oleh temannya ini? Iya. Kunci kedua. Baru saya melaksanakan restitusi itu, yaitu saya ambil posisi saya sebagai manajer. Yakni saya tanya, setiap orang itu selalu pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu awalnya Bapak Ibu. Nah, agar apa? Agar suasana itu menjadi cair. Anak itu kita panggil itu tidak ketakutan. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah, Bu Indah juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa diatasi kalau kita berani berkata jujur. Nah, pasti anak tersebut akan ngaku, Bapak Ibu. Coba hari ini kamu melakukan kesalahan apa sih? Dia akan ngaku, Bu, saya tadi pas istirahat minta uangnya ini. Dia akan bicara sendiri. Jangan sampai anak diceluk, dipanggil, kemudian dihukum. Kamu jaluk ide kancamu ini. Anak akan takut dong. Dari hal kita bertanya saja itu sudah membuat anak itu menjadi pikirannya sudah berkembang, Bapak Ibu. Dia satu tidak akan takut untuk melakukan kesalahan. Dia tidak akan takut untuk bertanggung jawab kalau kita posisinya sebagai manajer. Terus setelah kamu lakukan kesalahan tersebut, minta uang temanmu, kenapa kamu kok melakukan itu? Dia akan bicara sendiri. Aku gak disangoni Bu karo ibuku. Ibuku saya dikasih uang 2.000, tapi saya kasihkan ke ibuku lagi karena buat bangun rumah. Nah, dia kan bicara dengan sendirinya. Terus kalau tahu begitu, kalau sampean mintai uang temanmu, nak temanmu itu tadi kurang sanune, terus gimana? Nah, dia akan mencari solusinya sendiri. Anak tersebut yang melakukan kesalahan akan mencari solusinya sendiri. Oh iya Bu, besok saya akan membawa bekal sendiri. Nah, dia sudah berjanji. Maka Bapak Ibu kemudian dia akan menemukan solusinya sendiri. Bu, saya besok akan meminta uang saku ke ibu saya lebih. Nah, seperti itu. Dia akan mencari solusinya sendiri tanpa saya harus memberi solusi kepada anak tersebut. Maka anak tersebut akan menjadi lebih mandiri. Seperti itu Bapak Ibu Semoga dari diseminasi budaya positif di sekolah ini dapat membuat atau berbagi praktik baik kepada semua. Semoga dapat dilaksanakan juga nanti kalau ada peserta didiknya yang menemukan kesalahan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 langsung. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Karena tadi murid saya itu juga mempertahankan hidup, pengen jajan. Nah, itu loh. Kemudian dia juga untuk bertahan hidup, contohnya perutnya lapar, dia butuh makanan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Setiap murid ingin menjadi bagian dari kelas
dan diterima oleh kelompoknya. Kadang peserta didik itu ada Bapak Ibu yang pengen mencari perhatian gurunya. Dia itu pengen diperhatikan oleh gurunya dengan membuat masalah kecil, masalah besar, itu dia itu butuh kasih sayang. Kemudian butuh kebebasan. Anak-anak peserta didik itu butuh kebebasan yang diarahkan oleh kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Mereka itu juga membutuhkan kesenangan Bapak Ibu. Nanti di pembelajaran kita buat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid mempunyai kebutuhan untuk merasa kompeten. Mereka itu biasanya pengen diakui kalau mereka itu pintar, mereka bisa. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi restitusi 5 posisi kontrol tadi sudah ya. Segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan 3 sisi segitiga restitusi, ini ada sebuah masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita, dan kita sebagai guru harus bisa manage atau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut agar peserta didik kita itu tidak akan merasa bersalah atau merasa dihakimi sendiri atau merasa dia itu tidak berharga di sini. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa jika ada murid yang melakukan kesalahan, kita harus bisa membuat mereka itu menyadari kesalahannya, kemudian membuat konsekuensi pada dirinya, kemudian membuat keyakinan yang ada pada dirinya, dan bisa menghadapi masalah tersebut dengan mandiri. Kemudian saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang salah satunya dapat membentuk kemandirian murid. Segitiga restitusi atau restitution triangle yang terdiri dari 1. Menstabilkan identitas tadi yang saya lakukan ya. Setiap orang itu mempunyai kesalahan. Setiap orang itu mempunyai masalah. Setiap orang itu tidak pernah sempurna. Seperti itu. Jadi kita stabilkan situasinya. Kita itu kalau menghadapi murid yang bermasalah, kita stabilkan dulu agar mereka itu tidak ada rasa takut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, tadi yang saya lakukan untuk mengetahui mereka kesalahan mereka itu apa dan mereka mencari solusinya sendiri itu gimana. Nah, dia mampu untuk menyelesaikan dengan mandiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Pendekatan segitiga restitusi. Nah, sisi pertama yaitu menstabilkan identitas sebagai manajer. Kita itu sebagai guru jangan melakukan penghukuman lagi nih Bapak Ibu nih, karena murid itu membutuhkan kasih sayang. Sekali lagi mereka itu membutuhkan kasih sayang. Dengan adanya hukuman mereka akan dendam pada kita. Tanpa kita sadari kalau kita sudah dendam, kalau sudah kita itu membentuk mereka untuk jadi pendendam, ilmu yang kita berikan kepada mereka tidak akan bermanfaat baginya. Seperti itu Bapak Ibu.
mari kita sama-sama merubah mindset kita sebagai guru penghukum menjadi manajer. Ngoten nggih, Ibu nggih. Kemudian yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kalau berarti kan kalau dia sudah melakukan kesalahan kan berarti dia merasa gagal, gitu Bapak Ibu. Dia takut, aku kok nak ya kesalahan ini malah dibenci kalau guruku. Nah, kita buat dari kegagalan itu menjadi identitas lagi, menggeser mereka menjadi identitas yang sukses. Guru tidak akan menjadi pendendam, dikasih mindset bahwa seorang guru tidak akan membenci muridnya, seperti itu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang menjalani identitas gagal. Kalau mereka sudah melakukan kesalahan, jangan kita mengkritik murid. Gara-gara sampean iki mari duwite kancamu, wah, mbok jaluki mari arek iki gak jajan. Mungkin tidak boleh Bapak Ibu. Dia sudah merasa gagal, terus jenengan kritik lagi, anak akan menjadi lebih down. Nah, mengajukan pertanyaannya seperti ini, membuat kesalahan yang tidak wajar. Mengajukan pertanyaannya kalau anak-anak membuat kesalahan yang tidak wajar, yaitu tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahannya, tetapi fokus bagaimana kamu itu memperbaiki masalah ini. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Anak itu dikasih keyakinan bahwa mereka itu bisa menghadapi masalah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi segitiga restitusi ada 3. Kalau posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama tadi kita sebagai penghukum. Yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Kita sebagai membuat murid merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat menjadi monitor, pemantau. Kemudian yang terakhir kita menjadi manajer. Kalau segitiga restitusi, kita itu menstabilkan identitas anak-anak dulu. Kita kalau murid kita melakukan kesalahan, distabilkan. Sampai ki nyapo, ojo koyo ngono. Nah, semua orang, tadi Bapak Ibu, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Indah juga begitu. Nah, seperti itu. Anak-anak akan menjadi nyaman dengan kita, lebih nyaman, dan mereka akan terbuka. Masalah mereka itu akan terselesaikan sendiri tanpa disadari mereka sudah membuat masalah itu selesai. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan tidak memojokkan murid. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan sampaikan ke murid itu nadanya juga harus diatur nggih Bapak Ibu nggih. Jangan sampai kayak tadi. Heran, kenapa kamu? Nah, itu diusahakan. Kenapa? Kamu tahu enggak ini sudah jam berapa? Nah, itu kalimat yang diutarakan panjenengan itu akan dibawa oleh peserta didik kita sampai mereka meyakini bahwa mereka itu salah
menyadari kesalahannya sendiri. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian mengajukan pertanyaan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Nah, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Tidak Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Mereka akan membuat kesepakatannya sendiri. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita itu posisinya juga menjadi teman, juga menjadi manajer. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Selain kita menjadi manajer, kita juga akan menjadi teman murid kita. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru, yang lebih efektif lagi. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, mereka akan mengetahui, akan menyadari sendiri. Kemudian yang terakhir, yakni menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak distabilkan, kemudian setelah distabilkan lagi, terus kemudian divalidasi tindakannya yang salah tadi apa, kemudian yang terakhir anak itu ditanyakan keyakinannya itu apa. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah distabilkan, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, contohnya gini, mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Sebagai keluarga atau sebagai ibu di sekolahmu, apa yang kamu yakini dari kesalahan tadi yang sudah kamu lakukan itu? Bagaimana kamu bisa merubah perilaku yang salah itu menjadi perilaku yang lebih baik lagi daripada ini? Ngoten nggih. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Kita kemarin kan sudah membuat kesepakatan kelas bahwasanya sama temannya itu harus hidup rukun. Nah, kamu masih ingat enggak dengan keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Oh ya, sudah Bu. Nah, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan yang terakhir, kamu ini ingin menjadi seorang yang bagaimana? Seorang murid yang bagaimana? Itu ditanyakan. Coba Bu Ayu, ini ada sebuah video 3 restitusi, segitiga restitusi. Yang terakhir tadi.
Ini kita simak ada sebuah video dari Pak Guru yang sedang melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru ini sabar Bapak Ibu. Semoga nanti setelah ini kita akan menjadi Bapak Ibu guru yang lebih sabar lagi menghadapi peserta didiknya. Ini ditanyakan keyakinan yang bagaimana, yang kamu butuhkan itu pengenmu menjadi murid sebagaimana. Bu, Pak, aku ingin bebas, aku pengen belajar di luar. Nah, berarti kita akan mencari solusi bareng-bareng. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Kelihatan nggih? Suaranya mohon maaf belum bisa masuk ke sound Bapak Ibu. Nah, Bapak ini menjadi posisi kontrolnya menjadi manajer. Bapak Ibu nggih. Terima kasih Bu Ayu. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu kita sudah melaksanakan tadi posisi kita sebagai guru itu ada posisinya ada 5. Kemudian kita kalau menyelesaikan masalah muridnya itu ada segitiga restitusi. Kita sebagai seorang manajer harus mampu melaksanakan segitiga restitusi. Maka Bapak Ibu semoga diseminasi pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan setelah kita bertemu pada budaya positif di sekolah tentang segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol ini, kita akan membuat peserta didik kita itu tidak akan lagi menjadi orang yang takut melakukan tindakan mengakui kesalahan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan pada siang hari ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ya ini saya minta tanggapan atau refleksi dari Bu Dia kepada Bu Dia. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Endah atas waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang sudah disampaikan Bu Endah tadi tentang budaya positif sudah sangat jelas sekali ya, dijelaskan secara detail tentang apa itu budaya positif, kemudian apa itu tentang keyakinan kelas, dan juga bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita, yang mana kita harus memposisikan diri sebagai
manajemen ya Bu Endah ya. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai manajemen yang mana mempersilahkan manajer ya, memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi dari perilaku tersebut. Seperti itu ya Bu Endah. Terima kasih Bu Endah, ilmu yang diberikan saat ini tadi sangat berguna bagi kami. Semoga kami nanti bisa mengaplikasikannya di dalam kelas kami masing-masing. Demikian. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih banyak Bu Dia atas refleksinya pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru SDN Kedung Malang sudah memberikan waktunya untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.